Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah kita yaitu sistem digital dan bahasan kali ini adalah tentang rangkaian pemroses. Dan yang akan kita bahas di bagian rangkaian pemroses ini adalah tentang multiplexer dan demultiplexer. Rangkaian pemroses ini berguna untuk melakukan pengolahan data, itu dalam komputer khususnya, gitu ya. Di antaranya apa? Penyeleksian, yaitu untuk menyeleksi data, disebut juga sebagai data selektor atau multiplexer. Kemudian ada pendistribusian data atau deselektor atau juga demultiplexer. Yang lainnya ada pengubahan kode atau code converter, ada juga pembandingan data atau komparator. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang multiplexer dan demultiplexer. Baik, yang pertama yaitu tentang multiplexer. Multiplexer atau juga disebut data selector ini dikenal dengan atau disingkat dengan MUX adalah suatu rangkaian logika yang memiliki banyak saluran masukan, tetapi hanya memiliki satu saluran keluaran. Jadi kuncinya dalam MUX itu yaitu banyak masukan gitu ya, dan satu keluaran. Jadi ini masukannya banyak, tapi keluarannya hanya satu. Nanti MUX akan mengatur di antara saluran masukan ini yang banyak ini mana yang akan dihubungkan dengan saluran keluaran, gitu ya. Apa yang mengatur? Nah, yang mengatur adalah masukan selektor. Jadi ada masukan data, ada masukan selektor, yaitu untuk memilih masukan mana yang akan dihubungkan dengan saluran keluaran. Ini berikut bagian dari multiplexer. Jadi ini inputnya, ilustrasinya banyak input, kemudian satu output saja. Dan ada beberapa input selektor. Dengan perhitungan, jika jumlah masukan itu ada 2 pangkat n, maka n ini adalah jumlah selektornya. Gitu. Ya, n ini jumlah selektor. Atau dibalik, jika jumlah selektornya n, maka jumlah masukannya adalah 2 pangkat n. Jadi kalau dimisalkan MUX 2 itu 1, berarti ini 2 masukan dan 1 selektor. Kenapa 1 selektor? Karena 2 pangkat 1 ya. Berarti ini berarti 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Ya, 8 itu 2 pangkat 3. Ya. Jadi kalau MUX 8 ke 1 berarti 8 masukan dan 3 selektor. 8 itu adalah 2 pangkat 3, sehingga 3 ini merupakan jumlah selektor. Baik, berikutnya ini adalah gambar rangkaian proses contoh yaitu MUX 4 ke 1, gitu ya. MUX 4 ke 1 ada 4 masukan. Di sini masukannya kita beri variabel X yaitu X0, X1, X2 dan X3. Kemudian outputnya Y dan selektornya adalah S1, S0. Ingat tadi kalau jumlah inputnya 4 berarti selektornya 2. Atau ketika selektornya 2 maka ini adalah jumlahnya 2 pangkat 2. Yaitu 2 pangkat 2 adalah 4. Berikut rangkaiannya gitu ya. Ada 4N. 1N ini untuk satu input. Kemudian ini data dari selektor yang akan mengendalikan gitu. Apakah ini yang akan dihubungkan ke OR, ke Y, atau yang kedua, atau ketiga, atau keempat. Makanya yang terakhir digunakan OR gitu ya. OR, ingat OR itu sifatnya atau gitu ya. Jadi memilih salah satu. Tapi kalau N itu harus terpenuhi semuanya, inputnya satu baru di sini satu. Baik, kita lanjutkan. Ini rangkaian yang tadi gitu ya. Ini
tabel kebenarannya. Jadi dalam MUX itu nanti hanya salah satu input yang akan dikeluarkan ke output. Dan itu diatur oleh yang namanya input selector. Nah, ini yang pertama, ketika input selektornya 00, maka yang akan keluar ke Y itu adalah X0. X0. Oke. X0, kenapa X0? Nah, di sini ketika S1 dan S0 itu 00, maka ini sama artinya dengan not S1 dan not S0. Jadi Y itu bisa dihasilkan dari X0 di N-kan dengan not S1 and not S0. Yang pertama. Atau yaitu dihasilkan dari yang kedua, X1 gitu ya. Dari X1. Ketika apa? Ketika S1-nya 0, S0-nya 1. Jadi yang ini. Gitu. Yang lain pasti ini 0, gitu ya. Yang lain pasti 0. Sehingga hanya ini aja. Ini sudah siap satu-satu, tinggal menunggu nilai X1-nya. Apakah 0 atau 1, gitu ya. Kalau 0 berarti di sini 0, kalau 1 berarti di sini 1. Ini yang kedua berarti X1 di-N-kan dengan not S1, di-N-kan dengan S0. Yang ketiga itu dari X2, gitu ya. Kapan? Ketika S1-nya 1, S0-nya 0. Gitu. S2 yang akan masuk ke Y, yang lainnya ini 0. Gitu. Jadi nilai 1 itu tergantung dari X2-nya. Apakah 1? Kalau 1 berarti 1, kalau 0 berarti 0. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah ketika S1 dan S0-nya bernilai 1, maka yang keluar ke saluran Y itu adalah X3. Gitu. Kenapa di sini belum 01? Karena sangat tergantung kepada nilai di input ini, gitu. Ya, 01-nya dari sini, gitu. Bukan secara langsung seperti yang sudah kita bahas di rangkaian-rangkaian sebelumnya. Nah, ini dikenal sebagai persamaan untuk multiplexer dengan 4 input dan 1 keluaran, atau MUX 4:1. Baik, ini ilustrasinya, ya. Ilustrasinya tadi ini diturunkan, nanti silakan bisa dipelajari gitu ya. Jadi kalau S1 dan S0-nya 0, apa yang terjadi? Nah, ini yang lainnya 0 gitu ya. Ingat di N kalau ada 0 berarti semuanya 0. Nah, ini satu-satu sangat tergantung nilai X0 sekarang. Itu kayak seperti itu. Baik, sekarang contoh yang lain adalah MUX 8:1. Jadi kalau MUX 8:1 berarti ada berapa saluran selektor? Ada 3 masukan selektor, gitu ya. Jadi kalau 8:1 berarti ada 3 masukan selektor dan maaf, ini satu buah keluaran ya. Satu buah keluaran. Nah, ini berikut gambar MUX 8:1. Ingat, satu input itu biasanya membutuhkan 1 N. Jadi ini ada 8 input, berarti 8 N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti yang mengatur kapan X0 ini ke sini, X1, X2, X3 sampai X7 itu adalah bagian selektor, gitu. Ini rangkaian ini ada dalam sebuah IC TTL ya. Jadi saya munculkan di sini, gitu. Jadi sebetulnya ketika kita menggunakan satu chip yang namanya multiplexer 8:1 itu sudah ada di sini, gitu. Baik. Contoh ini yang pertama seperti tadi ya. Jadi ketika kalau X0 yang ingin dikeluarkan ke Y gitu, ini ke Y ya, maka apa yang terjadi atau apa yang harus dilakukan pada selektor, maka input selektornya harus seperti ini, gitu ya. Gitu. Jadi S2, S1 dan S0-nya harus bernilai 0, 0, 0. Jadi ketika 0, 0, 0, 0 maka X0 yang keluar. Ketika 001 berarti ini. Ketika 010 yang X2. 011 X3 dan seterusnya sampai kalau S2, S1, S0-nya 111 berarti yang X1.
X7 gitu ya. Gitu. Ini sama seperti tadi yang keempat, diturunkan di sini, kita cek gitu inputnya dari S2, S3, S1, S0, maka ini akan keluar karena yang lain pasti 0 gitu. Selain yang merah ini pasti 0. Ya, sampai yang terakhir. Oke, ini tabelnya gitu ya. Jadi ketika oh iya tadi ada ya. Itu input enable. Input enable itu digunakan untuk menentukan apakah perangkat gitu ya ataupun komponen ini akan di standby-kan atau di disable gitu ya. Artinya kalau di disable, input berapapun yang masuk dia tidak akan bekerja. Jadi tidak akan berpengaruh kepada output di sini, akan diam gitu. Tapi kalau enable-nya aktif berarti ini akan bekerja sebagaimana mestinya. Nah, di sini contoh enable-nya dengan active low gitu ya. Active low itu berarti tandanya ada tanda bar seperti ini, artinya aktif kalau diberi nilai 0. Nah, ini ya, kalau diberi nilai 1, berapapun nilai selektor, ini output-nya tidak akan berubah gitu. 0 dan not y-nya adalah 1. Ini bukan berarti dua input ya, satu input, hanya tadi diambil not-nya gitu. Jadi satu output gitu, sebetulnya satu output, tapi diambil sisi not-nya. Nah, barangkali nanti kita memerlukan sisi output dari yang not-nya. Nah, ini kalau enable-nya 0, maaf 1, berarti berapapun nilai x-nya, x itu berarti bisa 0 bisa 1, itu tidak pengaruh. Tapi kalau enable-nya 0, nah berarti sangat tergantung kepada nilai selektor. Gitu. Nilai selektor ini. Ini tadi sudah juga ya ada. Ini lebih dijabarkan lagi gitu. Bahwasanya ketika S2, S1, S0-nya 111 berarti yang X7. Kalau 011 berarti yang X3. Gitu. Ini persamaan multiplexer 8:1 dengan dilengkapi enable. Pin enable. Baik, berikutnya adalah bagaimana modifikasi dua buah MUX 8:1 menjadi 16:1. Nah, ini lebih modifikasi ya, gitu, modifikasi. Kita gambarkan bagian seperti ini, artinya ini bagian MUX gitu ya. MUX 8:1 berarti ada 8 input X0 sampai X7. Kemudian kita tahu dalam MUX 8:1 berarti ada 3 selektor ya tadi. S0 sampai S2. Maaf S2, S1, S0. Kemudian ada enable. Nah, di yang kedua pun itu sama. Ya, 8 input 0 sampai 7, kemudian 3 selektor 2, 1, 0, ada enable, 1 output ya. Caranya gimana? Caranya maka enable ini kita gabungkan, gitu ya. Enable kita gabungkan, kemudian di sini disisipkan not gitu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar ketika di sini diberi nilai, maka hanya salah satu yang akan aktif gitu. Apakah yang pertama atau yang kedua. Kemudian selektor yang lainnya, yang selektor murni itu tinggal dihubungkan secara langsung. Gitu. Jadi penambahannya hanya menggabungkan yang enable ini ditambahkan, kemudian tambahkan not di salah satu MUX-nya, input enable ke MUX yang kedua, kemudian kita beri label ini S3, selektor keempat, berarti ya. Gitu. Jadi ini berubah, yang enable ini berubah menjadi selektor di dalam menekan ini. Kemudian yang Z ini outputnya kita OR-kan, gitu ya. Kenapa di OR-kan? Berarti OR itu akan memilih yang salah satu gitu. Jadi yang ada yang satu pasti akan keluar sini, gitu ya. Prinsip yang OR. Ini sudah bisa dikembangkan untuk yang 4:1, 2 buah 4:1 menjadi 8, ataupun 16:1 menjadi 32 gitu. Jadi dengan modifikasi seperti ini. Gitu ya. Jadi ini ditambahkan, kemudian ditambahkan not. Baik, demikian pembahasan tentang multiplexer. Nanti kita akan sambung dengan pembahasan
the multiplexer.